Tak mudah untuk bertahan hidup di ibu kota Jakarta. Pekerjaan apapun asalkan bisa menghasilkan uang akan dilakukan bagi mereka yang merasa sulit untuk mencari nafkah. Menjadi manusia silver salah satunya. Tidak ada kepastian soal kapan dan di mana fenomena manusia silver ini muncul pertama kali. Namun sebuah penelitian mahasiswa menyebutkan fenomena manusia silver ini mulai ada di Indonesia pertengahan tahun 2012, tepatnya di kota Bandung, Jawa Barat. Awalnya, para manusia silver ini tergabung dalam komunitas Silver Peduli. Komunitas yang tadinya melakukan gerakan donasi untuk anak yatim dengan mengecat tubuhnya warna silver, bergerak seperti robot, berdiri mematung dengan pose tertentu, dan terkadang membawa kotak sumbangan di jalan-jalan. Namun belakangan, mereka meminta uang kepada para pengguna jalan atau mengamen untuk dirinya sendiri. Fenomena manusia silver belakangan justru bermunculan di kota-kota besar di Indonesia, termasuk Jakarta. Seperti pasangan suami istri Arini dan suaminya Resal, mereka menjalani hidup dengan mengais rejeki menjadi manusia silver di daerah Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat, setelah sebelumnya mengamen di angkot dan dari kampung ke kampung. Ini dilakukan demi menafkahi anak dan adiknya di Weleri, Kendal, Jawa Tengah. Padahal, menjadi manusia silver juga tidak mudah. Mereka harus rela melumuri tubuh mereka dengan campuran minyak goreng dan cat sablon berwarna silver. Awal-awal itu, saya itu bilang, damat ya Allah, saya nggak mau jadi manusia silver gitu. Soalnya panas banget, perih, gatel. Pokoknya aduh gitu deh bang rasanya, tapi saya ingat ada anak sama adik yang harus dinafkain saya. Dalam sehari pasangan ini bisa mendapatkan uang sekitar Rp70.000. Saya mau bilang nih bahwa saya katanya udah 4 bulan nih. Sebagai hiburan, Arini yang tengah hamil muda ini sering bermain TikTok. Ia sebenarnya berharap bisa mendapat pekerjaan yang lebih baik dari sekarang lewat media sosial. Lain Arini, lain pula Slamet. Pemuda 18 tahun ini terpaksa menjadi manusia silver untuk membantu kehidupan keluarganya. Maklum saja, orang tuanya hanya buruh yang penghasilannya tidak menentu. Murid kelas 3 SMA ini bahkan sudah 2,5 tahun mencari uang di jalan, menjadi manusia silver sejak kelas 3 SMP. Karena malu, ia menyembunyikan pekerjaannya ini dari teman-temannya. Taunya kerjanya saya bantu paman, alasannya gitu. Biar nggak malu kitanya, Pak. Itu kan kadang kan teman gitu suka ngecengin kan gitu, bikin ngedon kitanya, ntar lama putus. Makanya saya tahan aja udah, bikin alasan yang simple lah. Berbeda dengan Slamet, Fauzan, pria 24 tahun ini menjadi manusia silver karena armada tempatnya bekerja sebagai sopir bangkrut saat pandemi melanda. Sementara istri dan kedua anaknya harus tetap diberi makan. Ya gimana, kerjaannya udah nggak ada mas. Bingung kita nyarinya lagi kan juga nggak gampang gitu. Pandemi itu pusing dulu karena masih bawa mobil, cuman gitu. Setelah mobilnya udah diambil sama showroom istilahnya kan, bosnya udah nggak sanggup. Ya kalau bilang malu ya udah malu Pak, karena buat keluarga kan gimana coba. Keberadaan mereka yang melanggar perda dan undang-undang memang seringkali membuat petugas bertindak tegas. Penertiban dilakukan berkali-kali, pun demikian mereka tak pernah kapok. Ya kejar-kejaran, ya kita kan ya gimana lagi kan. Mau nyari kerja juga kan prosesnya kan nggak mungkin kita nganggur gitu dulu, bengong duduk. Tiap hari saya pernah dikejar yang satu, teman saya lari ke sono, saya lompat dari tol. Pernah jahitan di dagu, 5 jahitan. Gigi hancur 2. Para manusia silver ini tidak peduli perih yang dirasa saat kulit diolesi cat sablon yang dicampur minyak goreng, bahkan kadang minyak jelantah. Bahan timbal, amonia, dan mineral anorganik sangat tidak aman bagi tubuh. Jika terkena bagian-bagian tubuh yang rentan seperti mata, hidung, dan bibir, bisa menyebabkan efek terbakar, mudah masuk ke peredaran darah, hingga beresiko masuk ke saluran pernafasan yang bisa menyebabkan penyakit paru-paru. Sementara efek jangka panjangnya adalah penyakit kanker.
Yang berat itu adalah kalau tiba-tiba dia ada gangguan pernapasan. Itu dia adalah bentuk alergi yang berat. Jadi gangguan napas ditandai juga dengan suara yang berubah. Jadi suaranya tiba-tiba kayak kayak seret, nggak bisa, susah bicara gitu ya. Itu tuh udah menunjukkan adanya reaksi alergi yang gawat. Lalu bagaimana dengan ibu hamil yang berprofesi sebagai manusia silver? Secara medis, kulit ibu yang sedang mengandung memang memiliki kecenderungan lebih sensitif. Hal ini diakibatkan berubahnya faktor hormonal. Efek langsung memang belum ada penelitiannya, namun bukan berarti janin dalam kandungan akan baik-baik saja jika sang ibu terus terpapar cat sablon. Menurut data yang dikumpulkan dari berbagai sumber oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak Komnas PA, manusia silver banyak bermunculan sejak pandemi COVID-19. Komnas PA mencatat di bulan September 2021 lalu, setidaknya ada 200 manusia silver berkeliaran mengemis dan mengamen di jalan-jalan kota Depok, Jawa Barat. Bahkan tak jarang mereka melibatkan bayi, anak hingga orang tua. Bayangkan saja, jika dalam sehari seorang manusia silver mendapatkan penghasilan minimal Rp70.000, maka dalam sebulan sedikitnya ia bisa mendapatkan uang sekitar Rp2,1 juta. Tentu saja ini merupakan magnet tersendiri bagi orang-orang yang membutuhkan pekerjaan dengan penghasilan yang lumayan. Rata-rata manusia silver berasal dari profesi pemulung, mantan sopir angkot, dan mantan pedagang kaki lima. Hal ini memang dilakukan dengan terpaksa untuk bertahan hidup. Namun saat tim melakukan penelusuran di sejumlah titik di kawasan kota Depok yang biasanya ramai oleh manusia silver di setiap perempatan akhir Desember ini, suasana tampak sepi. Tidak terlihat aktivitas gelandangan dan pengemis alias kepeng, termasuk manusia silver. Data yang diperoleh dari Dinas Sosial Kota Depok menyebutkan, per September hingga Oktober 2021 lalu, sekitar 50 orang gepeng, 25 diantaranya adalah manusia silver sudah terjaring razia petugas. Penjaringan dilakukan oleh Satpol PP, kemudian Dinas Sosial melakukan pembinaan dengan mengirim para gepeng ke Balai Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis untuk kemudian diberi keterampilan. Jika mereka kembali melanggar, maka akan mendapat sanksi. Hal ini diatur dalam Perda Kota Depok nomor 16 tahun 2012 tentang pembinaan dan pengawasan ketertiban umum. Barang siapa yang melanggar akan dikenakan ancaman hukuman pidana kurungan maksimal 3 bulan atau denda maksimal Rp25 juta. Manusia silver mencerminkan kemiskinan masyarakat, terutama di saat pandemi. Banyak warga yang kemudian menjadi pengangguran. Kesulitan ekonomi keluarga menjadi alasan utama manusia silver turun ke jalan demi penghasilan yang cukup lumayan. Program bantuan sosial yang selama ini ada mungkin belum sepenuhnya memecahkan persoalan ekonomi mereka yang terdampak pandemi. Sudah saatnya pemerintah memberikan solusi atas permasalahan ini.